semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana ada yang menanyakan kepada saya, bagaimana caranya menambah nilai nominal, misalkan menambah nilai nominal 50.000 dalam waktu 7 hari. Jadi misalkan 7 hari sekali dia nambah, 7 hari sekali dia nambah. Nah, itu bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, pertama-tama, silahkan kalian buka sebuah file yang sering kalian akses ya, atau yang selalu diakses oleh aplikasi kalian. Kalau saya di sini adalah namanya template.php. Jadi untuk menu apapun yang saya akses atau fitur apapun yang saya akses itu pasti akan mengakses template.php ini. Jadi di dalam menu atau file yang selalu diakses itu, tambahkan script JavaScript seperti ini ya. Ini adalah fungsinya untuk selalu bisa menjalankan si JavaScript-nya ini, si function JavaScript-nya ini. Jadi, ketika function JavaScript-nya ini dijalankan, dia akan mengecek di dalam database. Ini udah 7 hari nggak dari terakhir dia ke-update. Kalau misalkan udah, maka nominalnya akan di plus atau di-update. Nah, di sini saya buat nama functionnya adalah update denda ya. Kemudian untuk controllernya sendiri di sini saya menggunakan peminjaman buku dengan nama function update nominal. Karena di sini saya mau update denda yang ada di tabel peminjaman buku, jadi saya buat controllernya untuk function update-nya itu berada di controller peminjaman buku. Kemudian buat tag body, kemudian buat onload update denda atau memanggil dari function JavaScript yang tadi ya. Jadi onload ini digunakan ketika dia melakukan loading untuk mengakses fitur apapun itu, si update denda ini akan selalu dijalankan function JavaScript-nya. Oke, di dalam controller dari peminjaman buku yang tadi, ya, yang dari JavaScript-nya, nama controllernya, kemudian nama functionnya kan update nominal, berarti yang di controllernya update nominal juga. Dan di sini saya akan get tanggal hari ini. Ini untuk mendapatkan tanggal hari ini. Nah, kemudian akan ada sebuah query seperti ini ya. Update tabel peminjaman buku, kan karena di sini saya menggunakan data atau mau update jumlah denda yang ada di tabel peminjaman buku ya, berdasarkan tanggal beri sanksinya ini. Nah, kemudian update tabel peminjaman buku, set jumlah denda plus 50. Jadi kalau misalkan jumlah denda yang di get pertama adalah 0, berarti 0 plus 50. Kemudian tanggal beri sanksi adalah tanggal hari ini. Where atau ketika, jadi update ini akan dijalankan ketika tanggal beri sanksi yang ini di interval 7 atau di plus 7 hari itu sama dengan tanggal hari ini. Jadi maksudnya ketika tanggal beri sanksi ini ditambah 7 ternyata tanggalnya adalah tanggal hari ini, yang dalam artian sudah 7 hari, maka dia akan dilakukan update ini ya, jumlah denda plus 50, kemudian tanggal transaksi akan diupdate jadi tanggal hari ini. Jadi kemudian kalau misalkan nanti, misalkan hari ini kan tanggal 3 ya, 3 September. Nah, kalau misalkan tanggal beri sanksinya udah di-update jadi tanggal hari ini, tanggal 3 September, nanti 3 tambah 7 kan tanggal 10 ya. Di tanggal 10 September, ketika script ini dijalankan, dia juga akan menambah jumlah denda plus 50 di tanggal 10 September. Karena ada where-nya ini ya, yang tadi. Tanggal transaksi interval 7, ketika dia sama dengan tanggal hari ini, maka dia akan ditambah 50.000. Ketika sudah dijalankan scriptnya seperti ini ya, mari kita coba ya. Harusnya, karena hari ini tanggal 3 September, berarti kan kalau misalkan tanggal 27 ditambah 7 hari, berarti kan harusnya tanggal 3 September, harusnya hari ini ya. Sedangkan tanggal 28, kalau ditambah 7 itu kan harusnya tanggal 4 September ya, berarti harusnya besok baru diupdate jumlah dendanya. Sekarang kita akan coba jalankan aplikasinya, yang seharusnya ke-update itu cuman di tanggal 27 aja ya, atau yang ID peminjaman 1 ini saja. Nah, coba sekarang kita refresh
Sebenarnya nggak harus mengakses tabel peminjaman buku untuk bisa menjalankan JavaScript-nya itu ya. Jadi kita bisa bebas jalankan yang mana aja, tapi ini kita coba refresh dulu ya. Nah, yang tadi tanggal 27 yang tadi, dia ke-update jadi 50.000. Nah, untuk melihat apakah query ini benar, ini saya coba tanggal hari ininya saya buat manual ya. Misalkan tanggal hari ininya adalah tanggal 4. Gitu. Sekarang kan tanggal 3. Coba saya buat di tanggal 4. Nah, seharusnya yang update itu adalah yang ini ya, yang tanggal 28. Karena dia akan ke plus 50 ketika 28 plus 7, berarti kan di tanggal 4 dia baru jumlah dendanya ini di plus 50. Makanya kita coba ya. Nah, ini coba saya akses yang fitur yang lain ya, misalkan akun ini ya. Ini kita lihat di database. Nah, dia ke plus 50 ya yang tadi, yang ini, yang ID 2, yang tadi yang tanggal 28. Jadi itulah fungsinya, tempatkan di file yang selalu diakses. Jadi template ini selalu diakses ya, mau saya ngakses menu apapun, si template ini pasti akan selalu keakses. Untuk menjalankan si function JavaScript-nya ini untuk mengecek di dalam database. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.